Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya damai dan sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margoyud dan Surakarta, dalam program Renungan Sapaan Iman, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun untuk hal yang demikian itu, maka marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami mengalami indahnya anugerah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama, kita baca dari kitab 2 Raja-Raja 2, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja 2, ayat 19 hingga ayat 22, yang demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang sudah kita terima dari kesaksian Alkitab pada kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Sebuah kisah pendek namun syarat makna, di mana waktu itu kota Yeriko, kota yang indah namun mengandung bahaya. Bahayanya terletak pada air sungai yang mengaliri kota Yeriko itu, air yang bisa membuat keguguran bayi-bayi. Orang-orang Yeriko berkata kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk kemudian membuat air di Yeriko menjadi sehat.
Nabi Elisa meminta kepada orang-orang Yeriko agar kepadanya diberikan pinggan yang baru dan diisilah garam serta kemudian ditaburkan di sumber mata air. Rangkaian cerita ini menjadi hal yang waktu itu dilakukan oleh Nabi Elisa, namun juga memberi pesan kuat bagi kita, di mana hidup kita pun juga seperti kota Yeriko, terlihat indah di mata orang lain. Tapi hati kita bukan hati yang dipakai oleh Tuhan. Hati yang tidak bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Malah kemudian gugurlah firman-firman yang kita dengarkan. Karena kita memang tidak ada bersama dalam sumber mata air yang sungguh-sungguh hidup dan sehat. Maka dibutuhkan pinggan baru. Dan pinggan baru itu adalah hati yang baru. Hati yang baru itu adalah pertobatan kita. Pertobatan itu akan membuahkan banyak hal yang bersifat menghidupkan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa bagi orang lain. Karena kita sadar bahwa kita butuh hati yang baru, maka kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membaharui, yang menata hidup kita kembali, akhirnya hidup kita pun bermanfaat, berguna bagi siapapun orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menjadi manusia yang berguna. Tidak dari penampilan kita yang beres, tapi perbuatan kita, ucapan kita, pertimbangan dari pikiran-pikiran kita, terwujud dalam tingkah laku tindakan kita terhadap sesama. Mari kita hidup dengan pinggan yang baru, hati yang baru, yang diperbarui Allah bagi kita. Mari kita terima firman Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, agar menjadi sehat hidup kita dan hidup sesama kita, dan juga keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami sejenak mendengarkan firman-Mu. Meski sejenak Tuhan, tapi kiranya Engkau menyegarkan kami dan membimbing kami hidup di jalan pemberian. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.